Hai sahabat budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali di Kata Budaya Kata Siapa, siniar resmi milik Direktorat Pelindungan Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Di episode kali ini bersama saya Dini sebagai podcaster dan satu orang narasumber. Jangan di-shoot dulu. Beliau adalah ASN, tapi per 1 Desember ini beliau sudah purna tugas. Nah, uniknya selain ASN, beliau ini juga adalah pelestari seni. Beliau juga seorang seniman. Saya perkenalkan dulu. Beliau adalah Bapak Gatot Juwito, atau biasa dan akrab disebut dengan Pak De Getuk. Jadi saya panggilnya Pak De Getuk aja ya, Pak De ya. Iya. Beliau adalah seorang seniman seni pertunjukan yang menggeluti bidang seni tari dan musik ya Pak De, musik tradisi ya. Ya, perkenalan sendiri aja deh Pak De. Iya, terima kasih Mbak Dini. Selamat pagi ya, menjelang siang ya. Iya. Tadi sudah disebut narsumnya ASN, tapi sebelumnya seniman, dia seniman itu. Lebih baik seniman ya. Karena seniman tuh nggak ada pensiunnya. Kalau ASN kan tertentu waktunya, sudah ditetapkan, bukan tertentu, sudah ditetapkan usia 58, 60 sampai 65, bahkan 70 lah kalau profesor itu. Nah kalau seniman nggak ada pensiun. Seumur hidup, pengabdian seumur hidup ya Pak De. Yang mention yang kuasa. Tapi memang ini terpanggil sih Pak De karena memang beliau ini dari keluarga seni juga ya. Artinya mencintai seni itu emang sudah dari kecil. Sudah dari lahir ya Pak De. Ya, dari kecil bukan dari lahir. Oh, dari kecil aja dulu deh. Dari kecil sudah mencintai seni. Tapi cerita sedikit dong Pak De. Dulu awal mulanya itu apakah karena ikut misalnya ikut mentas gimana gitu terus tiba-tiba langsung jadi cinta gitu atau bagaimana dulu ceritanya? Jadi keluarga besar itu seniman dari kakek ya, dari kakek. Peninggalan kakek itu masih ada di SMP Pawiatan di Kediri itu, gamelan, wujudnya gamelan. Kakek itu membuat gamelan dari besi. Terus turun bapak sama ibu, punya 6 anak, 4 perempuan, 2 laki-laki. Semuanya bisa main gamelan, semuanya bisa nari, semuanya bisa masak. Nah itu lucunya di situ. Nah yang melanjutkan ini di daerah seninya ini 2 orang ini laki-laki semua ini. Kalau yang perempuan kan ikut suaminya semua. Mungkin waktunya nggak sempat kan untuk menari apa nabuh gamelan. Nah ini 2 orang ini saya PNS di Kemendikbud sama kakak saya dosen isi Jogja, dosen tari di isi Jogja. Itu laki 2 tuh melanglang apa diistilahkan melanglang buana lah di bidang seni pertunjukan itu. Nah kemudian setelah itu kan sekolahnya pun di sekolah seni ya? Ya betul, di isi Jogja. Di isi Yogyakarta. Jurusannya apa tuh Pak? Jurusannya jurusan tari, program studinya komposisi tari. Komposisi tari itu menciptakan tarian baru. Jadi mengkreasikan untuk karya akhirnya dulu untuk mencipta karya baru gitu. Sama kakak saya juga gitu. Komposisi tari juga gitu. Nah, komposisi tari ini kalau nggak ada tarian baru kan mesti harus diiringi musik. Lambat laun saya mikir kalau nanti saya usia 40 atau 50 apakah mungkin saya masih bisa nari. Akhirnya saya bukan banting setir bukan ya, tapi seneng musik itu. Jadi di pikiran tuh antara tari dan musik tuh menyatu. Tari kan kalau nggak ada musiknya kan nggak enak. Nah tapi kalau musik nggak ada tariannya nggak apa-apa. Itu anehnya di situ. Akhirnya saya ngeluti dua-duanya. Ternyata di luar itu malah justru saya dikenal ya penata musik atau komposer. Dulu kalau sering anak-anak mau ujian akhir saya dipanggil untuk nggarapin musik dari tradisi sampai kontemporer. Modern belum pernah, kontemporer aja. Sampai hari ini akhirnya tahun 92 saya
mendapatkan prestasi tingkat mahasiswa itu penata musik terbaik 92 waktu itu. Jadi antar mahasiswa gitu. Nah, di situ baru di apa istilahnya tancap bendera lah. Gedok gitu. Penata musik. Nah, akhirnya sampai hari ini terus dipanggilnya ya penata musik, padahal saya bisa Base-nya tari ya Pak ya. saya karya tari juga bisa. Iya. Nah karena kemampuan untuk menata musik itu, jadi Pak Getuk juga pernah menjadi salah satu tim pengajar ya Pak di Iya, iya. di mana ya Pak waktu itu ya Pak? Yang pertama di Sekolah Indonesia Hong Kong Di Hong Kong ya. sama Universitas Hong Kong. Universitas apa ya? Di sana itu bahasanya namanya Tai Ho, itu universitas unggulan di Hong Hong Kong. Kong ya. Berapa lama Pak di sana Pak? 3,5 tahun. 3,5 tahun ya. Ya, 3,5 tahun. Yang diajar itu juga seni musik. Musik, kalau di Sekolah Indonesia Hong Kong itu musik, gamelan, tari, termasuk gambar gitu. Itu karena sekolahan kan, sekolahan Indonesia yang mengajarkan dari anak-anaknya diplomat yang ngikutin ayahnya ke mana, di kedutaan atau ke KJRI itu. Jadi anak-anaknya konsulat itu membuat sebuah lembaga pendidikan, ya, sekolah-sekolah di Indonesia itu yang di luar negeri. Nah itu pelajaran di situ. Kalau yang di Universitas Hong Kong itu mahasiswanya dari luar negeri semua. Iya, sambil minum Pak Andi. Oh iya, ngopi dulu. Oh, iya. Seniman kalau nggak ngopi kacau. Oke, lanjut ya Pak Ade ya. Nah kemudian setelah selesai dari mengajar di luar negeri itu langsung mengikuti untuk jadi ASN atau gimana? Nah seperti pertanyaan begini sih Pak Ade, apa yang tiba-tiba menjadikan Pak Ade ini seorang abdi negara gitu pada akhirnya? Iya. Padahal kalau seniman itu kan lebih bebas ya Pak Ade, Ya. atau bagaimana ya? Ya sebetulnya nggak ada pemikiran waktu itu pengen jadi ASN apa PNS itu nggak PNS ada. ya namanya ya. Tadinya berangkat dari Jogja itu tanggal 1 April tepatnya, langsung menuju Hong Kong. Itu permintaan dari konsulat Hong Kong dulu, minta ke waktu itu sebelum Kemendikbud ya, PDK, P dan K dulu. Pendidikan dan kebudayaan. Ngerti, pokoknya saya ngertinya P dan K gitu aja. K. Lalu PDK telepon hubungi ke institusi alma mater saya. Lalu di situ tes 10 orang. Akhirnya yaitu karena tangan saya nakal dianugerahi sama yang kuasa toh. Tangannya nakal di bidang musik sama tari. Nah, akhirnya saya berangkat tanggal 1 April tahun 1995. Pulang karena moneter. 98 ya? Ya, karena ada moneter tadi. 98, Ogi di mana Gi? Tahun 98 Gi? 98 di mana Ki? Masih kecil ya? Belum tahu krisis Jadi moneter. saya nggak ngerti dulu moneter itu apa gitu. Ini makanan apa moneter gitu. Pokoknya pengurangan di kedutaan, konsulat itu pengurangan semua. Lalu pengurangan yang terakhir Hong Kong itu 5 orang, saya tercatat di situ nama saya. Oh akhirnya harus pulang, ya nggak apa-apa pulang. 3,5 tahun di sana pulang, saya langsung ke Jogja, balik ke Jogja, kembali ke habitat saya karena saya seniman di Prambanan yang ada Ramayana, itu balik ke sini lagi. Lalu jadi PNS itu ditelepon karena ada rujukan dari Senawangi. Senawangi itu Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia ya? Iya, itu mengusulkan bahwa lulusan akademi seni itu diusulkan sama Pak Dr. Andes Solihin yang kemarin mendapatkan prestasi Doktor Kausa itu dari UGM itu. Nah itu mengusulkan kurang lebih 72 orang akademik yang lulusan akademisi seni ya, salah satunya Pak Getuk ya, oke. Itu diusulkan jadi PNS. Lalu saya ditelepon, nah itu yang terjadi karena saya jadi PNS itu. Oke, tahun itu tahun 99. Oh, tahun 99 ya. Ya, 99. Di Sekretariat Pewayangan dulu ya, Pak De ya. Nah, kemudian setelah berstatus sebagai
pegawai negeri sipil nih Pak De. Itu kiprahnya itu kan berarti senimannya jadinya nyambi gitu ya. Itu bagaimana itu Pak De? Tetap bisa berkarya kah atau jadinya karena kan waktunya terbatas sekarang ya. Tuh. Itu bagaimana Pak? Ya benar tadi kata-katanya nyambi, seniman nyambi PNS kan itu. Atau sebaliknya? Bukan PNS, atau nyambi sebaliknya seniman. Karena awalnya dari saya seniman dulu sebelum jadi PNS. Dari prestasi-prestasi yang sudah saya kumpulkan waktu itu nggak ngerti ya dokumentasi itu, padahal penting banget sekarang. Nah itu CV itu jadi saya bahasa senimannya biayaan nyari-nyari. Begitu PNS dapat amplop CPNS, amplop putih itu. SK CPNS. Dapat itu, terus aku apa ini gitu, CPNS nggak ngerti, tak baca calon pegawai negeri sipil gitu aja. Wah baru calon, saya bilang gitu, santai, jadi tetap seniman aja. Mbak seniman, terus lalu ada yang telepon saya itu namanya, kalau nggak salah, malu nggak lupa namanya, Pak Bambang Sujarwo kan ya. Namanya itu, saya ditelepon, terus ditelepon itu mau nggak begini? Mau tapi jangan dites saya nggak mau dites. Enggak, ini formalitas. Saya nggak tahu bahwa itu satu rujukan usulan dari Sinawangi. Itu berlanjut langsung tiba-tiba saya prajabatan 2001 harus disuruh ke Jakarta. Padahal waktu itu posisi ada di Jogja ya. Prajabatannya di Kuningan situ, aku ingat banget. Belakangnya pasar seni, pasar apa tuh? Pasar seni, festival pasar seni itu. Yang di Kuningan ya? Kuningan, Rasuna Said. Di situ tuh 2 minggu saya. Dari situ tapi tetap nggak bisa hilang kesenimanan saya nggak bisa hilang, tetap aja saya. Salah satunya rambut gondrong ya? Itu. Pasti. Tuh. Nah itu kalau rambut gondrongnya karena dinilai aja orang, kalau seniman tuh identiknya rambut gondrong, padahal nggak juga. Pengen aja itu gondrong. Nah di situ akhirnya prajabatan selesai, saya bingung ditetapkan di Jakarta. Padahal namanya seniman berkaryanya atau kawah Condro di Mukonya itu di Jogja sana, di tempat sedemikian rupa sampai pengembangan sampai jauh sekali itu di sana. Tiba-tiba di Jakarta saya belum punya link, artinya punya hotel mana. Kalau di Jogja ada berapa hotel itu sama Prambanan itu setiap hari Senin, Rabu, Jumat itu selalu pentas. Di sini saya bingung di mana nih pentasnya. Nggak biasa pentas terus nggak biasa pentas ya Mbak Dini, gimana itu? Bingung toh? Di Jakarta belum kenal siapa-siapa. Akhirnya kenal itu Mas Nanang Barata itu. Yang orang Barata. Terus diajak ke Taman Mini kan. Saya ngeliat-liat dulu. Tempat tinggalnya di mana bingung. Nunut saya. Nunut temen almarhum Mas Dandun tuh di Taman Mini, udah tidur sini aja. Nggak taunya dia lulusan ISI Solo. Saya tidur di situ 4 tahun kalau nggak salah. Nunut aja 4 tahun saya. Karena nggak ngerti ini. Itu sih bukan nunut 4 tahun Pak. Keenakan kalau 4 Lalu tahun. saya ngomong, karena saya seniman, saya orang lapangan. Saya nanya sama Bambang, boleh nggak kalau saya nggak ngantor? Statusnya PNS, tapi nggak ngantor. Ngantornya di Sinawangi loh. Kalau Sinawangi kan lembaga swasta itu. Nanti gampang. Absennya dulu masih manual Mbak, absennya masih manual. Berarti wah untung manual aja. Nah, kalau sekarang fingerprint, bingung saya. Mau nitip siapa ya Pak? Harus bangun pagi. Kalau manual kan gampang loh bangunnya kapan-kapan kan bisa mendekati mau diserahkan. Nah, dirapel ya Pak. Nah di situ tiap akhir bulan. Akhirnya keseniman saya berjalan sampai hari ini di Jakarta gitu. Itu awalnya jadi bukan nggak ngantor ya, ngantornya jarang. Bukan nggak ngantor tapi ngantornya jarang. Tapi absennya
rapi saya tiap bulan. Karena terbiasa di lapangan ya Pak Ya, ya. Terus itu. tiba-tiba 7.30 Ya, sekarang ya. stabil mesti ke kantor absen gitu. Rasanya kayak di penjara. Diharuskan kan berarti. Absen jam sekian, pulang jam sekian, istirahat jam sekian. Wah, hidupnya diatur banget. Karena terikat peraturan sih Ya, Pak Ade ya. seniman ya diatur tapi lebih cenderung ke imajinasinya. Ini pengen garap apa nih? Bahkan nggak mandi boleh kalau seniman di rumah. Aku nggak mandi ya, langsung apa? Seniman gambar ya langsung lukis punya ide apa? Saya bikin notasi musiknya atau cari gerak. Bangun tidur tiba-tiba habis ngopi ngerokok tiba-tiba punya ide bikin gerak, nggak usah mandi dulu kan. Kalau PNS kan harus mandi dulu, Iya. bersih, harus ke kantor absen gitu. Iya. Tapi sebetulnya ada bedanya nggak Pak Ade ya? Sebelum sebagai abdi negara sama sekarang ini saat sudah jadi PNS gitu. Ada bedanya nggak? Terutama ininya ya, kiprah di bidang seninya itu gitu. Kreasinya gitu. Beda. Tetap berbeda ya. Bedanya sangat beda tetapi jadi apa? Terukur apa istilahnya? Jelas garisnya. Karena harus mau nggak mau belajar tentang birokrasi. Ya dah? Ya. Kalau manajemen seni pertunjukan dari kuliah udah dapat. Nah itu saya padukan, itu saya kolaborasikan antara apa manajemen di mana birokrasi, tapi tidak meninggalkan kesenimanannya karena suatu saat saya mikir PNS kan nggak lama, artinya nggak lama itu ditentukan sudah usia 58 pensiun. Sekarang ada tambah 60, ada 65 gitu kan. Nah itu kan kalau saya bilang di depan tadi kan kalau seniman kan nggak ada pensiun kan berarti saya kalau pensiun dari birokrasi saya harus balik lagi ke habitat saya. Betul. Nah itu yang sudah saya pikirkan sebelumnya, setahun sebelumnya saya sudah mikir gitu. Saya harus kembali lagi karena apa? Ya seniman saya masih di apa istilahnya masih dipercaya, diakui deh. Iya. Jadi perbedaannya itu terbatas sama itu tadi ya Pak De. Kita sebagai PNS itu mesti paham birokrasi gitu. Ya, Tapi jadi kalau paham. secara Jadi paham birokrasi, iya. ya. Tapi kalau secara kreativitas mah tetap ya Pak Oh, De ya. tetap. Malah semakin apa ya, menambah keluarga besar di antar birokrasi, antar elemen apa di dalam perkantoran. Iya. Ya itu. Nah Pak De, kebudayaan kita ini kan sifatnya dinamis ya. Dinamis kan bisa berubah-ubah gitu. Iya. Nah Pak De sendiri pernah mengalami dari masa ke masa dengan Iya, kepemimpinan yang berbeda-beda gitu. Itu kalau menurut Pak De sendiri gimana sih Pak De sebagai seorang seniman ini gitu dengan perubahan-perubahan itu tadi gitu. Ya, untuk dikaitkan dengan kesenimanan saya dulu perubahannya itu kan aturan ya, perubahan itu kan aturan, sebuah aturan. Dulu masih ada Direktorat Kesenian, ada Budpar. Dulu kan saya Budpar awalnya, bukan Direktorat Kesenian ya. Direktorat Kesenian itu mulai 2015 saya. Budpar itu saya dulu tercatatnya di bidang pengembangan kebudayaan di Budpar, sehingga saya bisa misi ke luar negeri untuk mengembangkan budaya itu tadi. Nah, begitu di Direktorat Kesenian saya pertama di PTK, Pembinaan Tenaga Kesenian. Lalu yang terakhir pindah di Seni Pertunjukan. Ya. Ya pas semua, artinya ini nangani kesenian di dalam lingkup komunitas PTK itu. Nah, sekarang terus terakhir di Seni Pertunjukan ya itu lebih menyatu ya. Lebih pas dengan lulusan saya gitu. Karena ada seni pertunjukan, seni tari, teater di situ ya. Ini perubahan sekarang ada perubahan namanya OPK. Saya pelajari OPK itu apa, cagar budaya itu apa, lalu ITH itu apa. Begitu saya dipetakkan di lantai 11 di pelindungan ini saya belajar
apa sih belajar tentang inventarisasi itu apa? Ternyata data itu baru sekarang ini penting karena data itu sama dengan dokumentasi gitu kan. Betul. Itu sama dicatatkan, diusulkan. Tuh. Nah, jadi dari situ saya jadi seniman ngerti birokrasi perkantoran itu. Nah, tidak lama, hanya 3 tahun, tepatnya 3 tahun saya di Direktorat Perlindungan. Saya udah harus pensiun, udah harus purna tugas. Itu, tapi saya udah ngerti kenalan baru, terus sambil apa ya, tukar transfer ilmu, wawasan pengetahuan. Nah, senang saya, gitu. Oke. Tapi kalau purna tugas itu kan hanya ini ya Pak dia, hanya ya statusnya ya Pak dia. Tapi kalau untuk kreativitas mah jalan terus gitu. Purna tugas di bidang birokrasi ya. Itu. Berarti terakhir sekarang Pamong ya Pak dia? Pamong, alhamdulillah Pamong budaya, Pamong. Lah ya, Pamong muda. Pamong budaya. Pamong budaya. Ahli muda bidang kesenian. Ya itu terakhir saya. Nah kemudian setelah ini punya rencana apa Pak De setelah purna statusnya loh purna tugas kantor tugas ya kantor. Sudah saya perhitungkan setahun sebelumnya saya sudah memperhitungkan Februari itu saya sudah bicarakan sama Pokja saya menjelang mau pensiun 1 Desember saya mohon dengan amat sama Pokja Kapokja saya jangan dilibatkan terlalu banyak kegiatan karena saya harus kembali ke habitat saya link-link yang dulu saya tinggal karena fokus di kantor toh nah sekarang saya buka lagi termasuk ini ya Pak Dia kita tuh ada latihan rutin itu loh gamelan iya termasuk itu jadi selain kita tugas kita di bidang administrasi dan perkantoran manajemen dan segala rupa kita tuh ada latihan rutin gamelan ya Pak ya ada. Dan itu masih lanjut dong Pak De? Insya Allah masih itu tiap hari Jumat jam 7:30 sampai jam 9 lah masih di lantai 10 ya, lantai 10. Artinya kedepannya masih akan terus berlanjut ya Pak De ya? Semoga berlanjut karena gamelan kan diakui UNESCO harus dilestarikan. Betul. Harus semua yang pengen latihan gamelan itu kan untuk terapi kejiwaan sebetulnya. Terapi karakter. Iya. Apa itu olah rasa, olah jiwa dan olah hati. Benar. Ya, betul. Asri Ogi itu ikut harusnya. Tiap hari Jumat jam 7:30 pagi ya Pak De ya. Ogi nanti sindennya kan. Iya, sindennya. Ogi diajak Pak De. Oh iya Pak. Ya kalau pas Ogi itu ngegong pas ya. Ngegong ya. Iya. Bagus. Iya. Cocoknya di situ ya. Cocoknya kalau pas. Kalau aku cocoknya di mana Pak De? Aku yang nabu aja. Nabu ya kira-kira selentem lah. Yang halus itu. Nanti kita ada sesi sendiri ya Pak De ya untuk pengenalan ini ya, pengenalan apa alat musik gamelan itu ya Gi ya. Diagendakan ya Gi. Ya, siap. Ya. Karena saya juga belum tahu nih nama. Yang saya tahu tuh namanya gong aja, terus yang ada apa? Ya. Yang kayak belira itu namanya harusnya kita kan orang Indonesia tuh tahu gamelan harusnya. Tahu apa kalimat gamelan aja. Gamelan itu apa? Tapi fisiknya kadang-kadang belum tahu. Yang dinamakan gamelan itu apa sih? Nah, padahal saya di Hong Kong ngajari anak-anak 75 anak mahasiswa di Universitas Hong Kong itu yang notabene bukan orang Indonesia. Semua orang luar negeri itu sampai dia cinta. Lalu di Madrid 3 bulan loh. Itu orang Spanyol semua loh yang saya ajari. Harusnya kita orang Indonesia juga cinta. Mesti kenal dulu sih Pak De ya. Harus kenal. Kalau nggak kenal nanti kan nggak mungkin cinta, nggak mungkin senang. Kenal dulu aja. Apa tuh gamelan? Asik kok itu sebetulnya. Iya. Orang Madrid itu sampai pengen ngajar lagi di sana. Tapi kan semua tergantung pimpinannya. Keduta besarnya kan. Pak De saya mau ngobrolin karya nih. Ya. Selama berkiprah di bidang seni ini penata musik dulu Pak De ya. Itu karyanya sudah berapa Pak De? Nggak terhitung sih memang sudah ya. Tapi
Maksudnya yang sampai apa sih, dipergelarkan Ya, gitu. ya. Nah, lah itu tadi itu bukan keanehan, itu kesalahan sebetulnya. Saya nggak pernah mendokumentasikan, merekam apa. Iya. Nah itu catatan itu kadang-kadang malah pemusik saya, musisi saya yang yang mengumpulkan karya saya yang notasi itu. Padahal itu ternyata sampai hari ini jadi penting. Iya, pendokumentasian itu Iya, ya. makanya karya-karya pendahulu kita itu saya malah pengen ngumpulin itu. Misalnya kayak Pak Narto Sabdo, siapa yang nggak kenal kan sampai hari ini kan. Itu pengen saya kumpulkan, notasinya masih ada nggak tuh, gending ini. Itu malah saya berkarya itu malah orang lain yang ngumpulin itu. Waktu itu kan zaman dulu ya belum ada dokumentasi yang kita nggak mikir sampai situ, pokoknya kita disuruh pentas saja udah seneng gitu loh, ditanggap itu udah seneng. Terus ditonton orang banyak, selesai ditepuk tangan tuh luar biasa senengnya, nggak Itu mikir tentang apresiasi ya, Pak dokumentasi De, ya. ya. Nah sekarang tahun zaman ini, zaman teknologi jadi penting Ya. itu, tapi siapa yang punya, kita nggak tahu nyari ini. Nah itu kan bukan kendala, tapi ya namanya zamannya belum tahu seperti ini kan, kita nggak tahu. Ternyata teknologi ini merekam semuanya gitu. Saya udah dulu ikut almarhum Mas Sabto Raharjo, pernah ikut Pak Bagong, pernah ikut Cak Nun. Nah, itu ternyata dokumentasi penting sampai hari ini gitu. Itu sampai ini terus bingung akhirnya, apa ya karya saya dulu apa ya gitu. Nyari itu udah puluhan tahun itu, dari 9 saya mulai nggarap musik ya kurang lebih dari tahun 88 sampai hari ini. Dan itu nggak ada yang terdokumentasi ya, Pak De? Ada, tapi yang bawa notasinya tuh musisi saya, bukan saya. Nah, berserakan di rumah. Ya mudah-mudahan setelah ini ya Pak De bisa digitalisasi gitu. Semoga. Ya, Karena itu kan karya cipta ya, ya Pak De. aset itu sebetulnya asetnya. Itu yang pentingnya saya belajar di inventarisasi ya itu. Ternyata aset itu penting itu. Oke. Pak Dik, ngomongin kebudayaan lagi ya. Ini pribadinya Pak De nih. Pak De kan sudah lama sekali ya berkutat dengan kebudayaan, lebih khususnya lagi ke bidang kesenian. Ya. Kedepannya kebudayaan kita ini akan seperti apa sih Pak De? Keseniannya lah gitu. Apakah akan gini-gini aja atau bahkan kita ambil yang paling buruknya itu, apakah punah gitu, apakah bisa punah gitu? Kalau keyakinan saya enggak, saya berani menyatakan enggak. Ini kan lingkaran kebudayaan itu kan yang paling luas ya. Lingkaran paling kecil kan seni, saya di dalam situ. Seni dan kesenian saya. Yeah. Terus habis kesenian kan budaya, baru kebudayaan, lingkaran besarnya. Yang saya geluti kan ini seni dan kesenian. Saya berkeyakinan nggak mati karena apa? Asalkan ditularkan. Saya saya misalnya contoh, saya akan menularkan ilmu saya, transfer ilmu saya ke generasi selanjutnya. Ini harus. Ini nantinya nggak akan mati. Karena saya bilang yakin, karena ini akarnya kok. Mereka biar mengembangkan sampai jauh. Nanti ujung-ujungnya saya tanya, pengembanganmu dari misalnya tari ya, kamu dari ambil esensi gerak yang apa? Belum tentu bisa jawab. Padahal itu dari situ untuk dikembangkan gitu loh. Anak-anak sekarang yang membuat saja, membuat tok. Tapi cara membuatnya itu berawal dari mana, diambil dari apa? Itu yang tahu hanya akademisi. Akademisi kan dulu dituntut itu. Ambil dari gerak apa, dikembangkan menjadi gerak apa. Kalau anak-anak sekarang pokoknya membuat. Tapi saya berkeyakinan asal akar ini, rohnya tari apa musik ini enggak diteruskan, dilanjutkan terus, ditularkan ilmunya, enggak bakalan. Karena dari situ tuh. Jadi saya apalagi gamelan diakui UNESCO ya tanggal
15 Desember kemarin ya. Ya. Ini saya harus pokoknya mendekati anak-anak. Saya udah ngajar anak TK di Andalusia, Blok M. 40 anak TK, 4 tahun semua. Itu satu. Lalu sama almarhum Pak dari RRI itu, Pak Giono. 25 anak disabilitas. 25 anak loh, yang nggak denger, yang nggak bisa ngomong. Pentasnya di Smesco, Malang Ampera itu. Bisa itu, gitu. Artinya itu tantangan saya, dan saya harus belajar sabar dari mereka untuk kembali ke anak TK, kembali. Saya kayak stabilitas itu, disabilitas. Disabilitas. Itu sudah pengalaman-pengalaman itu. Ini kalau saya menemukan orang yang normal lebih gampang saya mendekatinya, karena kejiwaan anak-anak TK sama SLB tadi saya sudah pernah. Jadi lebih gampang pendekatannya, seperti ayo ajakan itu harus, terus nanti pelan-pelan harus pelan-pelan, itu harus sabar. Saya sampai punya metode belajar gamelan 1 jam bisa. Itu sudah saya praktekkan di Spanyol, di Madrid, 1 jam. Ada yang nanya berapa pakai bahasa Inggris ini, berapa lama saya belajar? Saya bilang 1 jam. Oh ya, iya. Oke. Berarti termasuk mengajarkan gamelan setiap Jumat pagi kepada para ASN itu adalah metode penularan itu Ya, Pak ya. ya. Jangan lupa Asri ya, setiap hari Jumat jam Ikut 7:30 loh, pagi. Asri ikut loh. Iya, Nyinden kamu. apalagi. Namanya ada Asri, harus nyinden. Oh iya. Gen Z nih, ini generasi Z. Ayo teman-teman, untuk apa khususnya lantai 11 ya, di pelindungan ya, Direktur Pelindungan, turun 1 lantai. Kita sekali aja dulu mencoba rasa, penyatuan rasa, penyatuan toleransi. Itu toleransi loh. Ya. Gamelan tuh mencerminkan loh itu. Tabuannya beda, 1 lagu mukulnya beda, tapi enak didengar. Itu pelan-pelan dulu. Asik itu. Kalau kita mendengarkan ngengnya gamelan, suara gamelan tuh di sini adem ayem, enak, kayak nggak ada masalah. Karena orang hidup harus bermasalah. Kalau nggak bermasalah nanti orang mati Iya, itu. betul. Ya. Makanya dibilang musik tradisi itu untuk salah satu media olah jiwa tadi, Ya, olah hati, olah rasa. Itu sampai saya punya ide di rumah itu, rumah saya mau saya jadikan apa, terapi, musik terapi. Tapi yang nonton jangan yang sehat. Biasanya yang nonton yang sehat nih, saya nggak mau itu lagi. Yang nonton yang sakit. Oh, Ya. sakit ini maksudnya tanda kutip ada ya, maksudnya lagi gelisah, lagi Ya galau nggak gitu tahu ya. lah, ya, sampai mungkin Sakit kejiwaan. mungkin saya nanti nyoba apa bisa ya, apa nerapi orang stroke misalnya dari musik gamelan itu loh. Oh, ya. Suara gamelan itu kira-kira bisa nggak? Ya kita belum coba dulu. Terapi musik gamelan itu untuk menghidupkan saraf-saraf lagi. Pengen itu, tapi itu ya, wah anggarannya banyak, saya nggak punya semua itu. Tapi pelan-pelan. Pelan-pelan ya Pak ya, iya betul. Kalau dikasih Allah anugerah sama kesehatan, Amin. insya Allah bisa, gitu kan. Karena itu kan cita-cita saya, Ya. musik terapi. Untuk nerapi siapa? Untuk orang sakit, bukan untuk orang sehat. Orang sehat masih seneng. Oh, oke. Tapi orang sakit kan belum tentu seneng, orang dia nggak ngerti kan, karena sakit kan diem aja. Tapi dengerin gitu, tiba-tiba nanti tangannya bergerak sendiri. Wah, sembuh iya, itu. iya. Pengen saya, idenya, ide gendeng lah bahasanya. Nggak tahu lah aku. Tapi keinginan itu ada. Saya kan ditonton puluhan ribu, udah pernah tepuk tangan tuh. Tapi yang sakit kan nggak bisa tepuk tangan, diem aja deh. MC-nya bilang, ya tepuk tangan, dia diem. Nah pengen ditepuk tangan sama orang sakit tuh. Itu cita-cita mulia itu Pak Ya, ya. saya pengen ditonton Mudah-mudahan orang bisa terwujud. sakit, ya.
Satu Rujak. Pak De selama di Direktorat Pelindungan ya, kan 3 tahun ya. Tapi kalau saya sama Pak De Getuk ini sudah lama ya, sudah di Direktorat Kesenian, ya, betul. Ya. Ada boleh cerita satu kenangan aja Pak De selama di Direktorat Jenderal Kebudayaan ya. Apakah itu di kesenian? Dulu ada dulu namanya Direktorat Pembinaan Kesenian, kemudian sekarang di Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Gitu. Boleh cerita satu aja itu kenangan yang paling tidak bisa terlupakan gitu. Yang nggak bisa terlupakan tuh saya momen festival Karawitan Anak sampai hari ini. Oh, oke, itu 2018 ya? Ya, kurang lebih itu. Wah, yang itu di Gedung Senen Jakarta ya? Bukan di TEM. Oh, yang di TEM, yang di TEM ya. Ada dua kali kan. Gedung Kesenian sama TEM, yang di TEM. Itu luar biasa. Saya lihat anak-anak, wah, hebat. Ini saya dalam hati saya, generasi saya ini. Makanya dia kalau tak lihat latihan salah, aku datang gitu. Atau dia membuat pukulan baru, tak lihat seneng saya. Habis itu guru-gurunya tak jadiin satu kolaborasi. Oh, yang di ini ya, yang di festival di akhir hari terakhir ya? Iya. Oh iya. Itu tak lideri tanpa latihan loh. Betul. Spontanitas di panggung itu saya membuat. Yang penting waktu begini agak pelan, terus agak suaranya dinaikkan, pukulannya begini kenceng, lah itu saya sampai Mas Gilang saya panggil naik panggung. Nah itu suatu momen yang nggak bisa terlupakan karena tanpa ada proses latihan spontanitas ternyata bisa gitu loh. Makanya tadi kembali lagi kenapa saya nggak bisa ini musik terapi bisa. Iya, harusnya bisa. Yang penting yakin aja. Iya. Ya padahal waktu itu juga itu kan nasional Pak De ya. Ya itu nasional. Jadi, kan. Dari 34 provinsi ya. Kemudian diajarkan dalam satu waktu dengan karakter orang yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke waktu itu Pak De ya. Jadi anak-anaknya 34 provinsi pentas. Gurunya kan pengen pentas nih. Nah, caranya saya baca ini gurunya pasti pengen pentas. Nah, saya panggil gurunya. Yang ngelatih itu panggil, ayo kita kolaborasi. Terus latihan enggak usah latihan di situ aja. Langsung di panggung. Kamu pegang alat apa terserah. Nanti tak tunjuk dengan sana. Alat musiknya beda-beda tuh Pak ya, dari provinsi masing-masing ya. Begitu tak tunjuk kamu bunyi, terus nanti saya sana tak tunjuk bunyi. Kalau begini kenceng enggak? Nanti saya leader di situ. Nah, itu kenangan yang enggak terlupakan. Karena apa? Enggak terlupakannya tuh ya spontan di situ, langsung jadi gitu. Entah musiknya didengar penonton apa saya nggak tahu, saya ikut main dalam artian saya leadernya. Nah di situ tuh belum ada lagi gitu, spontanitas itu ya. Belum ada lagi setelah itu. Pengen lagi tapi kan sudah nggak ada. Bagaimana caranya? Lewat apa? Lewat instansi apa untuk apa lembaga apa komunitas? Nah nggak, belum tahu saya. Semacam itu yang pengen. Harapannya kedepannya ada lagi Pak De ya. Insya Allah. Harapan. Karena dengan begitu kan kita bisa lihat gitu bahwa karawitan itu masih terus eksis gitu, terutama di kalangan anak-anak muda. Karena dari gamelan ini bisa dikolaborasi dengan apa, bisa dikembangkan sejauh apa gamelan itu. Oke. Berangkat dari situ Pak De punya pesan nggak untuk teman-teman, untuk sahabat budaya yang terutama generasi muda nih, untuk supaya mereka mencintai gitu dengan budayanya sendiri, keseniannya sendiri gitu. Ya, untuk khususnya seniman yang disebut seniman apa seniwati itu, jangan melupakan roh daripada akar senimu di mana kamu berada, bukan gamelan tok. Apa yang di daerahmu, apa yang di situ kira-kira akarnya apa, bisa dipengaruhi, dikolaborasikan, bahkan dikembangkan sejauh apa. Mari terus yakin saja, lambat laun pasti ketemu bentuknya seperti apa nanti ke satuan Indonesia. Itu saya sampai punya ide, kalau nggak salah namanya saya ambil dari bulan Mei. Bulan Mei itu di situ ada 2 tanggal
untuk hari nasional. Dua. Satu, tanggal 2 Mei, pendidikan nasional. Betul. Yang tidak kalah lagi 20 Mei. 20 Mei itu kebangkitan nasional menurut saya. Saya merekayasa mengartikan sendiri bahwa kebangkitan nasional itu kebangkitan Indonesia. Kalau saya mengartikan seperti itu. Nah, kebangkitan Indonesia ini dimulai dari musik. Kalau dari tari nggak bisa. Musik yang bisa menyatukan kita itu, kesatuan gitu. Dari musik. Kalau nanti ini teman-teman dengar semua, ayo kita bareng-bareng kolaborasi, ayo. gitu loh. Se-Indonesia disatukan musiknya, terwakili atau 3 atau 4 orang masing-masing seluruh Indonesia 34 di kebangkitan nasional. Mei itu ada kepanjangannya loh, jangan dibaca Mei itu. Ada kepanjangannya? Musik Etnik Indonesia. Wah, mantap. Jadi festival musik etnik Indonesia, Oke, etnik festival. semua se-Indonesia. Terus kita main bareng, tapi diatur, Iya. nggak seperti spontanitas tadi, diatur, dipersiapkan Dipersiapkan. untuk ada bangkitnya workshopnya, Indonesia. Dari musik itu yang bisa, karena gaungnya musik itu Mbak Dini kalau nggak usah nonton di gedungnya, misalnya live streaming loh, kayak radio itu. Radio Mbak Dini muter radio kan musiknya toh, nggak ngelihat barangnya, nggak ngelihat yang nyanyi siapa tuh, tapi enak tuh. Iya. Nah itu anehnya musik. Tapi kalau tari Mbak Nggak Dini ada harus ke musik, panggung, iya. harus ke sana. Karena bang lihat kostumnya, tata riasnya. Kalau lihat di live streaming, mungkin tariannya jelas gerakannya, tapi make upnya nggak jelas karena nggak di zoom. Kalau di zoom satu persatu kan hilang yang lain. Kalau musik diputer. Kita dengerin, wah kok enak. Yang pertama mesti kaki kita. Nah, habis itu kepala kita. Oke. Nah, itu anehnya musik itu. Oke. Senengnya saya langsung melanjutkan terjun ke musik, nggak meninggalkan tari juga ya. Itu di situ. Dan itu punya ide yang saya anggap ide gendeng ini Mei tadi. Itu brilian Itu loh, udah Pak, gendeng. 2020 nggak salah saya mimpi itu tuh. Ini kok Hari Kebangkitan Nasional yang dulu saya SD upacara loh Mbak dulu. Sekarang kan nggak. Kok bangkit terus kapan larinya ya? Gitu saya ketawa sendiri ya. Hari Kebangkitan Nasional tapi kok nggak lari-lari, cuman bangkit toh. Habis bangkit 20 Mei 21 tuh tidur lagi. Maksud saya pengen bangkit. Oh, kebangkitan nasional nih, bangkitan Indonesia. Kok bulan Mei? Ya tak rekayasa sendiri. Oh, Mei itu artinya saya sendiri yang mengartikan, nggak ada yang tahu. Musik etnik Indonesia. Oh, pas tuh. Nah, sekarang kita semua tahu. Iya. Begitu Mei terus depannya tinggal dikasih aja festival. Festival itu kan pentas bersama, nggak ada nilainya, nggak ada juaranya. Festival itu pentas bersama. Festival musik etnik Indonesia. Jadi harus etnik, nggak ada yang elektrik, nggak ada. Itu bukan Indonesia kan? Yang Indonesia, yang etnik. Nah itu nanti saya pengen, nggak tahu siapa ya yang mau memfasilitasi atau mendukung, aku nggak ngerti sih. Aku nggak mikir itu, yang nggak pikirkan saya, pokoknya saya berkarya. Ya. Mau dikasih nggak dikasih monggo deh. Nanti kalau nggak dikasih tak laporin Allah aku loh. Jadi Mei kapan Pak nih? Nggak tahu Mei kapan. Mei kapan, pokoknya Mei itu bulan Mei ada 2 tadilah. Iya. 2 Mei pendidikan. Ya udah itu ranahnya pendidikan. 20 Mei itu ranahnya orang se-Indonesia. Oke. Hari Kebangkitan Nasional, gitu kan. Mau tak angkat lagi biar bangkit. Habis bangkit ya lari, jangan bangkit terus saja. Lari lewat musik. Pengemasan musik etnik. Jadi enggak semuanya terwakili aja, misalnya Aceh terkenal dengan rebananya misalnya orang Pat. Terus nanti manalah 34 provinsi itu sampai Papua itu. Sana ada Tifa sama Fu misalnya. Fu-nya 4 orang, nanti satu-satuan nah gitu. Mungkin kira-kira seperti itu. Yang lain ya
gamelan terwakili 4 orang apa. Pokoknya 4 orang aja, nggak usah banyak-banyak, atau 3 deh, nggak usah banyak-banyak. 3 kali 34 berapa Mbak? Kalau 3 orang. Berapa Asri? 3 kali 102. Nah, kalau 4 orang berarti 116. 120 sama 16, 136. 136 orang loh ini. Nggak perlu panggung saya. Tapi backgroundnya apa ya? Misalnya candi apa gitu. Apa di mana tuh? Wonosobo itu apa Mbak? Dieng. Nah, misalnya backgroundnya candi Dieng, terus dikasih panggung kira-kira 20-40 cm. Ya, di situ 136 main musik semua, tapi yang udah dirangkum, sudah diramu, tinggal udah dikolaborasikan ya. Komposisinya. Nah, itu Indonesia kelihatannya bangkit, Mbak. Lewat itu loh. Mungkin aku nggak ngerti, asal ngomong aku kira-kira bangkit festival musik etnik Indonesia. Semoga terwujud ya Pak De ya. Semoga. Kalau saya semoga aja kok. Kalau nggak semoga nanti biye. Ya itu kan harapan, sekaligus harapannya ya Pak mungkin Dituk ya. Ya mungkin yang nonton sama pendengarnya, gedok ngomong apa gendeng gitu ya. Ya nggak apa-apa. Tapi idenya bagus Pak De. Iya. Cuman ide toh. Ide tanpa ada dukungan, tanpa ada kepedulian, itu nggak jalan juga. Karena kesenian itu kan unsurnya banyak banget. Ada alat musiknya, nggak ada sound systemnya caranya gitu. Ada sound systemnya, nggak ada panggungnya piye. Ya, itu saling terkait. Monggo lah, aku nggak ngerti. Pokoknya saya siap aja deh. Teman saya banyak seluruh Indonesia, anak-anak muda, yang muda. Terutama yang muda ya Pak. Iya, terutama biar dia saling kenal antar seniman, nanti bisa kolaborasi bareng itu loh. Kelihatan Indonesia, saya pengen itu Mbak. Atau mungkin lebih dekat Taman Mini misalnya, nggak masalah juga. Dan yang paling penting itu kan media untuk saling mengenalkan alat musik dari tiap-tiap daerah. Itu nanti akan dilirik orang manca yang suka seneng sama alat musik kita yang etnik-etnik itu. Sasandu, terus ada gambus, dambus, macam-macam. Bagus-bagus, saya seneng banget itu. Kalau kumpul itu saya seneng banget. Ayo bareng-bareng. Latihannya berapa kali, ketemuannya harus pentasnya di mana. Itu saya nggak bisa. Saya aja bisa ngeramu dan mengumpulkan saya bisa. Saya nggak punya itu anggaran sendiri saya. Oke Pak De. Ada lagi yang mau meninggalkan pesan-pesan lagi Pak De untuk kita semua? Itu tadi. Yang pokoknya generasi jangan takut. Orang kerakyatan, seniman kerakyatan, seniman tradisi jangan takut. Saya bukan ngomong bohong, ini didengarkan yang kuasa, enggak bakal mati. Bahwa kalau kita menekuni, melanjutkan dari nenek moyang kita, insya Allah nggak akan mati. Insya Allah akan tetap eksis Pak ya. Ya. Betul. Okay. Karena banyak orang mancanegara senang sama itu. Kita harus senang dulu. Ya jadi memang untuk menemukan rasa peduli dalam diri kita itu kita kenali dulu Pak De mengenali kebudayaan kita sendiri. Oke sahabat budaya, tanpa terasa ya waktu ya sudah hampir 1 jam. Oh iya, cepet banget ya. 5 menit. Tapi nanti setelah ini kita ngobrol lagi Pak De ya. Saya kira masih 10 menit nih lagi. Emang kalau ngobrol sama Pak De Getuk emang suka lupa waktu. Nah sahabat budaya, itu tadi ya obrolan saya dan Pak De Getuk, seni pertunjukan yang mulai hari ini Pak De ya, itu sudah memasuki masa purna tugas. Namun meskipun sudah purna tugas, kedepannya beliau akan tetap berkiprah di bidang seni dan kesenian. Sahabat budaya, saya Dini dan tim yang bertugas sebelum pamit undur diri, mengingatkan kembali untuk selalu memfollow dan subscribe media sosial Direktorat Pelindungan Kebudayaan, YouTube dan TikTok ada di Pelindungan Kebudayaan, Instagram, Twitter, Facebook ada di @lindungibudaya. Kata budaya kata siapa ya katanya? Kata budaya kata siapa? Ya, saya
jawab ini nih. Oke. Tas rajut Papua namanya noken. Iya. Cakepnya mana Pak De? Aku lagi berpantun. Oh iya, iya tak dengerin dulu Oke. pantunnya. Tas rajut Papua namanya noken. Cakep. Warisan budaya dari timur Indonesia. Iya. Yuk sahabat budaya biar makin keren. Follow dan subscribe @lindungi budaya. Ya. Ya, saya juga ya. Oke. Ya terakhir ya. Ini kan saya bacanya KBKS. KBKS. Kata budaya Jadi, kata siapa? Kata budaya, kata siapa kalian katanya gitu. Kalau saya langsung jangan kata-kata, tapi buktikan dengan karya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.